Astu Tadastu Swaha. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Bapak dosen Iketut Sudarsana dan umat sedharma yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengaturkan puja Astungkara kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas Astungkara Wara Nugrahannya lah kita masih dapat diberi kesempatan dan juga jalan untuk tetap melaksanakan Dharma dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan apapun. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yoga Wisnumurti, nomor absen 3 dengan NIM 21110110013 dari kelas 1A Denpasar. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan pesan Dharma yang bertemakan moderasi agama, di mana dengan tema tersebut sebagai pijakan, saya akan membahas suatu topik yang menarik, yakni moderasi beragama dengan konsep toleransi antar umat beragama. Umat sedharma yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, tantangan terbesar saat ini yaitu banyak orang yang sering mengatasnamakan agama dan kurangnya toleransi. Maraknya intoleransi karena pengalaman ajaran agama baru, sebatas penekanan formalitas atau ritual belum menyentuh nilai-nilai esensial atau tatwa. Nilai itu misalnya agama tidak semata untuk Tuhan, namun juga untuk manusia. Faktanya, dalam kehidupan sehari-hari, potensi manusia berbuat jahat dan kebaikan saling berpacu. Namun, tidak dapat dipungkiri pula, sesungguhnya manusia memiliki naluri berbuat kebaikan, tolong-menolong dalam kebaikan. Sebagai besar, manusia selalu ingin bermanfaat bagi orang lain, di luar diri dan keluarganya. Bertikai bukanlah sifat dasar manusia. Hindu, potensi negatif muncul ketika ego dan nafsunya ingin berkuasa dan menonjolkan kelompoknya. Moderasi beragama dalam Hindu berarti pengalaman Hindu yang tidak berlebihan. Kita harus semakin meneguhkan moderasi agama Hindu. Moderasi dalam artian agama Hindu tidak boleh dibawa kepada pemahaman dan bentuk pengalaman yang ekstrim atau yang berlebihan. Dalam rangka moderasi beragama dalam Hindu, maka tokoh-tokoh agama mesti bisa menjadikan agama sebagai sumber nilai, bukan justru menjadi sumber perpecahan dan permisif terhadap paham-paham radikalisme dan ekstremisme. Asalnya, agama Hindu pada hakikatnya ialah moderat. Kalau sudah berlebihan, tentu sudah keluar dari inti ajaran agama Hindu. Oleh sebab itu, manusia Hindu berkewajiban untuk mengembalikan semua bentuk pemahaman dan pengalaman keagamaan dalam sisi moderat. Untuk itu, perlu mengajak kaum milenial dalam memahami sikap moderasi beragama. Sebab, sikap ini menjadi formula ampuh dalam merespon dinamika zaman kali, di mana maraknya intoleransi, ekstremisme, dan fanatisme berlebihan yang bisa mencabik kerukunan umat beragama di Indonesia. Kalau melihat agama secara kelembagaan, pasti akan melihat ragam perbedaan, tetapi agama Hindu juga bisa dan mestinya dilihat dari sisi dalam, yaitu esensi dan substansinya pada nilai-nilai universal. Dalam ajaran agama Hindu mengenal sebuah istilah atau slogan yang dipetik dari sastra suci Weda yang berbunyi Tatwam Asi, yang berarti aku adalah kamu. Berdasarkan kutipan tersebut, dapat diartikan bahwa Weda mengajarkan bahwa kita semua pada dasarnya sama, bersumber dari satu Brahman. Dari pengertian itu juga, umat Hindu sangat menghargai sesama manusia dan semua makhluk ciptaannya. Hubungan dengan moderasi beragama, bahwa meskipun sikap beragama umat Hindu beraneka ragam, tetap harus dipandang sebagai satu sama dalam hal esensi. Keberagaman tersebut dapat muncul karena berbagai faktor, misalkan pandangan filsafatnya, apalagi Brahman adalah tak terpikirkan atau acintya, tetapi manusia mencoba memahaminya dengan pikiran. Dalam Bhagavad Gita 9.29 dijelaskan, Samu ham sarva bhutesu name dvesyo si na priya de Bajanti Tumam Bhakya
mai tetesu capi aham. Artinya, aku tidak pernah iri dan selalu bersikap adil terhadap semua makhluk. Bagiku tidak ada yang paling kubenci dan tidak ada yang paling aku kasihi. Tetapi yang berbakti kepadaku dengan penuh pengabdian, mereka berada padaku dan aku bersamanya pula. Melalui sastra suci Bhagavad Gita, Tuhan mengajarkan sebuah laku yang mulia dan penuh dengan kebijaksanaan tentang hakikat terlahir, hidup dan berkarma, dan membawa sang jiwa yang bersemayam di dalam badan untuk tidak membedakan mana yang lebih dikasihi ataupun yang dibenci. Inilah pentingnya moderasi beragama dalam hidup berpancasila dan berbineka tunggal ika. Jangan sampai karena perbedaan pandangan politik, keadaan ekonomi yang sulit, pergaulan kita sebagai umat Hindu yang memegang teguh spirit pluralisme salah menempatkan diri serta ikut serta larut dalam suasana yang menghancurkan kedaulatan. Kita sebagai umat Hindu seharusnya mampu membawa angin segar, kemajemukan dan kebinekaan. Apa yang sesungguhnya diajarkan oleh agama Hindu adalah pluralisme agama, beragama dengan cara moderat, bukan beragama dengan cara ekstrim dan intoleran terhadap perbedaan-perbedaan ritual atau acara agama. Spirit Tattva Masi dan Wasudhaiva Kutumbakam harus menjadi dasar buat menjalankan dharma agama dan dharma negara. Kemajemukan dalam umat beragama hendaknya senantiasa diawasi dan selalu didukung oleh semua lini baik dari pemerintah, tokoh-tokoh agama, serta masyarakat itu sendiri. Pembinaan agama harus lebih intensif, terutama pemahaman mengenai perbedaan serta kemajemukan dan pluralisme agama yang memang harus terjadi di Indonesia. Sebagai umat Hindu, kita harus mengedepankan sisi tatwa atau esensi agama Hindu, hindari pesan yang mengandung ujaran kebencian, kemurkaan atau kroda, menjelek-jelekan sesama manusia, penebaran fitnah atau pisuna, penyampaian berita-berita yang belum jelas kebenarannya atau hoax, dan penyampaian agama Hindu yang tidak menarik. Kita sebagai umat Hindu harus berupaya untuk lebih mengedepankan apa yang disebut dengan moderasi beragama dengan dasar Tattva Masi dan tidak perlu berlebihan dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Rangkul dan ajak mereka yang paham agamanya tidak sesuai dengan ajaran dalam kitab suci Weda. Kemajemukan dan keberagaman yang ada di Indonesia inilah yang justru membuat kita harus bersatu dan dijaga kebersamaannya. Kita harus selalu menjaga kesucian jiwa dan menjalani kehidupan ini dengan mendahulukan, mengutamakan, dan seluruhnya berorientasi kepada Sang Yang Widi dengan bentuk bakti. Silakan mengamalkan ajaran agama Hindu, namun jangan menyeragamkannya karena pengalaman ajaran agama Hindu dapat disesuaikan dengan desa Kalal Patra. Agama butuh wilayah yang damai atau santi, kehidupan yang damai. Jagadita butuh spiritualitas, nilai agama atau siddhi. Cara kita mengamalkan ajaran agama Hindu, sebagian umat kita boleh jadi terjebak dalam pengalaman yang berlebihan. Disinilah peran moderasi beragama untuk mengajak kutub-kutub yang berlebihan kembali ke tengah menjadi umat Hindu yang moderat dan toleran berlandaskan Tattva Masi menuju Jagadita. Kebinekaan dan toleransi kehidupan beragama tidak akan pernah lepas dalam kehidupan beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negeri ini sangat majemuk, terdiri dari ribuan pulau, suku, adat, dan budaya. Oleh karena itu, perlu ada pemahaman tentang pluralisme. Pluralisme berasal dari bahasa Inggris pluralis yang terdiri dari dua suku kata, plural yang berarti beragam dan isme yang berarti paham. Jadi pluralisme adalah keberagaman, pemahaman atau macam-macam paham. Bila dikaitkan dengan pluralisme Hindu, dapat diartikan seragam pemahaman atau cara pandang Hindu terhadap praktik ajaran agama Hindu itu sendiri. Umat Dharma yang berbahagia, kita patut bersyukur karena umat Hindu sangat dikenal menjunjung tinggi perbedaan.
Hindu mengajarkan desa, kala, dan patra yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pada kerajaan Majapahit, Hindu masih menjadi agama mayoritas. Masyarakat dari berbagai agama dapat hidup berdampingan, sebab mereka memakai semboyan atau sesanti puja karya Empu Tantular yang tertulis dalam Swatikarana 81, Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangkwa. Berbeda-beda tetapi tetap satu, dan tidak ada dharma yang kedua. Lantas, bagaimanakah pandangan Hindu terhadap keberagaman itu sendiri? Pemujaan tidak bisa diseragamkan karena adat dan budaya yang berbeda. Dalam kitab suci Bhagavad Gita 4.11 disebutkan, Ye yata man pradyante tam staiwa bijami aham mama warmanuwartante manusia parta sarwasa. Bagaimanapun jalan manusia mendekatiku, aku terima. Wahai Arjuna, manusia mengikuti jalanku pada segala jalan. Jadi dari sloka tersebut dapat dipahami bahwa Sang Hyang Widi tidak pernah membedakan jalan atau cara yang kita lakukan untuk memujanya. Sang Hyang Widi akan menerima semua itu. Sloka ini mengajarkan umat Hindu untuk melihat perbedaan atau kebinekaan sebagai sesuatu yang selalu ada di dunia, atau sering kita sebut dengan Sarwa Bineda. Inilah yang mendasari walaupun pemeluk agama Hindu berbeda suku dan budaya, namun tetap satu. Hindu tidak anti terhadap perbedaan, baik secara kebudayaan, adat istiadat, dan ritual. Kita tetap memuja ide Sang Hyang Widi Wasa. Inilah maksud dari kebinekaan atau pluralisme Hindu. Dalam Chandogya Upanishad juga disebutkan Om Tat Sat Ekam Ewa Adityam Brahman. Yang Widi hanya satu, tak ada duanya, dan maha sempurna. Swastikarana 104. Jadi kita perlu menyadari bahwa Sang Hyang Widi hanyalah satu, tidak ada duanya, dan maha sempurna, yang meresapi setiap insan di alam semesta ini. Umat Dharma yang berbahagia, sebagai umat Hindu, marilah kita bersama menjunjung tinggi kebinekaan. Sebagai kehidupan beragama akan sangat toleran baik dengan sesama agama Hindu maupun dengan umat agama lainnya. Bukankah bunga ditanam tidak akan tampak indah jika hanya terdiri dari satu jenis dan warna bunga saja? Namun jika banyak warna dan jenisnya, maka akan tampak lebih indah. Sama halnya dengan Indonesia yang sangat beragam. Demikian moderasi agama kali ini. Saya Yoga Wisnumurti. Saya akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi 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 Om.